Selamat malam semuanya, apa kabar? Malam hari ini kita berjumpa kembali di hari Kamis 28 April 2022. Ya, kami mengucap syukur karena akhirnya pada malam hari ini kita berjumpa kembali. Hari Rabu kemarin kita off karena ada doa Miracle Prayer Room dan kita juga biasanya ada pendalaman Alkitab. Luar biasa, tamu kita pada malam hari ini adalah tamu yang spesial yang akan bersaksi buat kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman yang sudah atau sedang menyaksikan pada malam hari ini Miracle TV, langsung dibagikan di grup-grup rohani, beranda-beranda Facebook, atau di grup-grup di WhatsApp dimanapun, agar supaya lebih banyak kita menjangkau jiwa-jiwa yang baru dan memberkati lebih banyak orang. Mari kita sambut dengan sukacita. Tamu kita pada malam hari ini adalah Ibu Pramesti Andayani. Shalom, selamat malam Ibu. Selamat malam, Pastor. Apa kabarnya pada malam hari ini? Puji Tuhan, saya sehat. Amin. Selanjutnya saya akan memanggil Ibu dengan Ibu Ani. Betul Bu ya? Dengan sapaan Ibu Ani. Baik. Betul Ibu sekali. Ani, kita akan buka dengan doa. Saya ajak, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Pada malam hari ini kami berjumpa kembali di Virtual Room Miracle TV. Kami akan menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Ani. Kami berdoa agar kami dituntun dengan Roh Kudus. Kami diurapi dengan Roh Kudus agar Ibu yang akan bersaksi pada malam hari ini benar-benar memuliakan nama Tuhan, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Berkati juga segala perangkat yang kami pakai, bahkan sampai koneksi internet. Kami berdoa semuanya berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, satu ayat firman Tuhan saya bacakan sebagai berkat pada malam hari ini. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Haleluya. Dan seperti biasanya, dua poin yang saya ingatkan. Pertama, tujuan Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah 1 ayat 8. 2, benar agama mengajarkan kebaikan, oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle yang mau berkomentar, selalu saya ingatkan, berkomentarlah dengan bijak, memberkati, dan menguatkan, agar supaya semua tayangan Miracle TV benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dan informasi, teman-teman yang mau bersaksi, silakan mengisi form kesaksian pribadi. Form ini linknya ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Tinggal diklik dan langsung diarahkan ke Google Form. Atau hubungi WhatsApp kami 0852 5721 3655. Baik, kita kembali ke Ibu Ani. Inilah Ibu saatnya saya akan berikan waktu dan kesempatan Ibu bersaksi. Bagaimana Ibu Ani sampai bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang terjadi di dalam kehidupan Ibu? Ibu bisa memulainya dari latar belakang dari awal. Silakan Ibu. Shalom, selamat malam. Shalom. Bapak Franky, selamat malam juga pemirsa yang menyaksikan acara Miracle TV. Puji syukur, terima kasih kami kepada Tuhan Yesus, karena anugerah Tuhanlah saya bisa bersaksi malam ini. Saya malam ini mau memberikan suatu kesaksian bagaimana Tuhan memanggil saya. Nama saya Pramesti Andayani, panggilan saya Ibu Ani. Saya berasal dari Jember, cuman saya bertinggal di Malang. Asal usul saya, orang tua saya dari bapak dari Banten dan ibu dari Madura. Kami 7 bersaudara, saya nomor 3. Saya dari keluarga yang dibilang keluarga Muslim. Nah,
awal mula saya itu Tuhan panggil itu, dulu saya ingat waktu masih kecil, saya itu punya di sebelah rumah itu ada sebuah gereja Pantai Kosta, yang gembalanya namanya Tante Waras. Nah, seperti itu. Nah, saya biasa kalau hari Minggu itu sama kakak saya sering ngintip di pintu. Kok saya lihat itu kok kadang menangis, kadang bergembira, terus nangis, ada apa, saya gitu. Saya intip, lihat di lubang kunci itu, saya ingin tahu ini apa, saya gitu. Saya tahu sih kalau itu gereja maksudnya apa, makanya waktu itu saya masih belum ngerti. Terus Tante Waras itu memang orangnya sangat baik. Dia bilang kalau bilang ayo masuk, katanya ayo masuk sini, terus duduk sini, saya waktu itu dikasih roti sama Tante Waras itu. Nah, jadi tiap minggu itu saya mesti ke situ, main di gereja situ, lihat orang ibadah itu. Nah, singkat kata, waktu saya SMA itu saya disekolahkan di sekolah yang guru-gurunya itu mantan guru Katolik. Mereka mendirikan sekolah swasta, tapi gurunya pada umumnya orang Katolik. Nah, suatu saat kedatangan misioneri dari Belanda. Nah, mereka itu membagikan Bible yang biru kecil itu. Nah, dibagikan. Terus di Bible itu saya bawa pulang, tiap malam itu saya baca terus. Ini apa? Saya penasaran. Ini apa isinya? Saya baca, tapi saya itu senang gitu loh, baca terus. Walaupun saya enggak paham, tapi saya sangat senang sekali. Nah, mungkin karena dari kecil saya suka ke gereja itu mungkin, jadi saya itu dari penasarannya dapat Bible, akhirnya saya suka baca Bible itu. Nah, kalau malam misalkan orang tua bapak saya itu kan kalau malam mesti kan keliling kamar, dari kamar ke kamar, lihat anaknya sudah tidur apa belum, nah kayak gitu. Itu Bible saya masukkan di kolong bantal. Saya masukkan di kolong bantal supaya nggak ketahuan orang tua saya, karena orang tua saya itu agamanya juga sangat kuat. Nah, seperti itu. Nah, saya masukkan ke kolong bantal, nanti kalau saya sekolah saya masukkan ke bawah kasur itu, supaya enggak menghindari, supaya enggak ketahuan. Nah, suatu saat itu pas kondisi orang tua saya sudah sakit-sakitan, sudah enggak bisa bekerja, dan adik-adik masih kecil. Saya sudah lulus SMA, saya bingung. Saya harus kerja, karena kalau kuliah saya dapat biaya dari mana? Buat makan aja kesulitan, saya harus kerja. Saya ngelamar kemana-mana itu, hampir tiap hari itu saya buat lamaran pekerjaan. Ngelamar sampai ke Surabaya, saya jalan sendiri, saya keluar masuk toko, enggak ada yang menerima saya. Saya gini, kenapa ya Tuhan? Saya ini enggak cacat, enggak apa, kenapa saya kok kesulitan mencari, saya punya tujuan untuk bisa memberi nafkah orang tua dan saudara-saudara saya sebagai pengganti ayah. Tapi kenapa saya punya tujuan cari kerja kok susah banget? Nah, akhirnya saya waktu kakak saya pindah ke Jember, akhirnya saya memutuskan ikut kakak saya. Mikir saya mau cari pekerjaan di Jember. Ternyata sampai di Jember itu pun saya tidak mendapatkan pekerjaan. Sedangkan orang tua saya itu kan rumahnya kontrak. Jadi tiap 2 tahun sekali pindah rumah. Tiap 2 tahun pindah rumah. Nah, itu yang menjadi beban pemikiran saya. Akhirnya saya enggak tega lihat kondisi orang tua seperti itu. Saya memutuskan pindah ke Jember, ikut kakak saya nomor 2. Nah,
pas waktu selesai doa malam itu, saya sembahyang tahajud, saya sholat tahajud itu, sampai sama Kakak itu mungkin karena beban saya itu terlalu berat, jadi sampai diikutkan ke pengajian apa ya, saya jalani. Malam itu saya doa tahajud itu, habis doa tahajud itu antara saya itu kayak apa ya, ketiduran, tadi dibilang tidur itu juga enggak, mata terbuka juga enggak. Jadi saya tuh melihat sosok itu persis Tuhan Yesus itu dengan jubahnya, pakai jubah putih itu, dia tangannya menengadah gini. Karena saya nggak kenal siapa itu Yesus, jadi saya itu ngomong gini, ini siapa? Kayak gitu. Ini siapa ini? Saya pikir, tapi saya kok nggak takut. Tapi saya kayak merasa ini siapa? Saya kayak ngomong sama batin saya sendiri. Tapi Tuhan tuh senyum sama saya, itu senyum, membuka tangannya itu dia senyum. Apa ini Nabi Isa? Saya bilang gitu. Apa ini Nabi Isa? Tidak ada jawaban. Karena memang saya dari kecil tuh suka belajar agama. Saya ingat guru saya agama Islam itu pernah saya bilang, ada seorang nabi yang bisa menghidupkan orang mati. Saya bilang gitu. Ada seorang nabi yang hebat bisa menghidupkan orang mati. Namanya Nabi Isa. Katanya gitu. Terus saya gini, apa ini Nabi Isa? Saya tanya sendiri sama batin saya. Saya bilang, Tuhan, saya punya beban. Saya punya beban. Saya butuh pekerjaan. Karena saya ingin menghidupi orang tua. Adik-adik saya masih kecil. Gimana Tuhan? Akhirnya saya itu kayak terbangun, kaget gitu. Tiba-tiba itu bayangan itu hilang. Terus saya pagi itu saya berdoa, Tuhan, kalau memang Kau ini Nabi Isa dan Engkau ini Tuhan yang menciptakan aku, yang membentuk aku, tolong saya Tuhan, saya butuh pekerjaan. Saya bilang gitu. Terus habis gitu saya mikir, terus gimana ya, kalau untuk Nabi Isa saya kan harus pindah keyakinan. Terus saya ini kemana, saya enggak ngerti gereja mana yang harus saya datangi. Akhirnya saya mikir terus pergumulan. 2 hari itu kebetulan ada bapak saya itu berkunjung ke tempat kakak saya. Saya langsung bilang sama bapak saya, Pak, saya mau pindah agama. Kaget bapak saya. Hah? Pindah agama? Pindah agama gimana? Katanya gitu. Aku mau jadi orang Kristen. Katanya gitu. Terus bapak saya tuh diam, lihat saya tuh diam. Orang Kristen gimana? Katanya itu. Aku mau nang gereja, Pak. Saya mau ke gereja. Gitu. Terus bapak saya tahu-tahu nggak tahu apa itu Roh Kudus. Yang pasti Roh Kudus yang berbicara ke hati bapak saya, bilang gini. Pertama saya bilang kakak perempuan saya bilang gini, ya terserah kamu bilang ke bapak. Ya, kalau aku yang bilang aku nggak berani, katanya kakaknya. Akhirnya saya memberanikan diri bilang ke bapak saya. Bapak saya bilang, bapak saya itu bilang gini, ya wis ora bahasa Indonesia, bahasa misalnya gini, enggak apa-apa, sudahlah. Kalau memang itu keyakinan yang kamu inginkan, kamu merasa damai sejahtera, lakukan, jalani dengan baik, katanya gitu. Saya bilang terima kasih Tuhan. Terus aku ini harus kemana? Saya belum pernah masuk gereja waktu kecil, tapi saya enggak tahu caranya. Saya mau kemana ini? Karena enggak ada yang membimbing. Akhirnya saya itu ke Santo Yosef, ke gereja Katolik Santo Yosef. Di situ saya itu menemui Pastor Genti namanya. Pastor Genti itu bilang gini,
coba kamu menemui pastor yang orang Belanda itu, Pak. Romo siapa saya lupa. Hansen. Saya temui Romo Hansen. Beliau malah bilang gini ke saya, kamu ini mimpi katanya gitu. Kamu pikir-pikir dulu. Nanti kamu kembali lagi. Kamu pulang aja katanya gitu. Kamu pikir-pikir dulu aja. Nanti kamu kurang yakin. Saya yakin, Pastor. Saya yakin, Pastor. Sudah gini aja. Kalau kamu memang percaya betul dan kamu percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhanmu yang bisa membuka jalan pergumulanmu sekarang juga kamu harus pulang menemui kedua orang tuamu. Pasti Tuhan buka jalan berkat buat kamu, katanya gitu. Terus akhirnya saya pulang ke Sidoarjo, nemu ke rumah orang tua saya. Izin ke bapak saya pulang. Besok paginya itu ibu saya bilang gini, saya mau bayar SPP ke sekolah adikmu di sekolah Petra. Kamu mau ikut apa enggak? Karena saya di rumah sendirian, saya ini agak takut. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, ya wis aku tak ikut. Kok saya kasihan lihat ibu saya itu berangkat sendiri. Akhirnya saya ikut dampingi. Sampai di sekolah itu ketemu sama wakil kepala sekolah Petra itu, tanya ngobrol-ngobrol, dia tiba-tiba tanya gini, loh ini siapa? Ini kakaknya ini wali murid, sudah kerja belum? Mau cari kerjaan katanya gitu. Iya, dia mau kerja di tempat saya, tapi ya di percetakan kecil katanya gitu. Kamu mau? Terus saya langsung jawab, puji Tuhan saya mau, Bu. Tapi pagi loh bukanya. Iya enggak apa-apa. Akhirnya saya jalani, singkat kata itu saya jalani kerja di situ dengan gaji awal itu 60, tapi puji Tuhan saya bisa memberi nafkah orang tua saya. Tapi ya memang saya ingat Pastor Hansen bilang ikut Tuhan Yesus itu tidak seperti jalan yang mulus. Kamu harus berani menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan. Tapi kamu jangan takut katanya gitu. Tuhan pasti tolong kamu, asal kamu percaya. Akhirnya saya ingat omongannya Pastor Hansen itu. Terus habis gitu saya jalani kerja di tempat pekerjaan itu, singkat kata saya sudah berjalan bekerja di situ cukup lama. Itu ada salah satu teman itu enggak tahu apa dia itu enggak senang sama saya atau gimana. Pas waktu itu saya sakit tapi saya tetap bekerja. Nah, tahu-tahu dia itu memberi saya itu obat. Saya pikir itu obat sakit kepala karena saya sudah enggak mikir itu obat apa, yang penting saya mikir bisa menyembuhkan sakit saya. Jadi saya dikasih obat sama teman saya itu laki itu. Saya minum itu tiba-tiba jantung saya itu kayak degup itu kayak kencang banget sampai saya keluar keringat. Loh ini obat apa saya gitu. Loh ini obat apa kok saya kayak mau mati nih. Terus saya bilang, tapi saya sebelum minum tuh saya kebiasaan kalau minum obat dalam nama Tuhan Yesus, orang Jawa bilang tombo toko penyakit lungo, obat datang penyakit pergi, saya bilang gitu. Loh kok jantung saya itu degupnya semakin kencang, keluar keringat dingin. Akhirnya saya diam berdoa, Tuhan ini obat apa ini? Tuhan tolong Tuhan, saya lindungi aku Tuhan. Aku ini saya jadi tulang punggung keluarga Tuhan. Terus saya minum air putih yang banyak. Habis gitu saya tanya sama teman saya, itu obat apa sih yang kamu minumkan ke aku itu kayak gitu. Gak tahu Mbak, aku ngambil di toplesnya ibu, maksudnya ibu majikan. Ternyata itu yang dia kasihkan ke saya itu obat jantung.
Jadi saya benar-benar bayangan waktu saya degup jantung saya itu begitu kenceng itu, saya yang terlintas di wajah saya itu mama saya. Saya bilang, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya. Akhirnya Tuhan pulihkan saya. Tapi tidak lama selang dengan masalah itu, Tuhan itu memang benar-benar tidak tidur. Jadi teman saya itu dia kerja di situ sama adiknya. Jadi memang dia punya rencana jahat sama saya. Dan nggak taunya Tuhan itu adil. Ibu Ani, mic-nya bisa ya, dekatin ke mulut, ya, supaya lebih kencang. Baik. Tuhan itu adil. Dapat berapa bulan gitu, si teman saya itu ketahuan pimpinan mengambil uang, akhirnya dipecat. Hanya Tuhan sadarkan saya, kalau maksudnya kalau kamu mengampuni, tetap mengasihi orang yang menyakiti hati kamu, hak pula yang akan penghakiman itu haknya Tuhan. Saya serahkan ke Tuhan. Ternyata memang benar sama Tuhan, dia disingkirkan dari pekerjaan adik dan kakaknya itu. Nah, setelah saya berjalan lama kerja, hanya saya sama pimpinan dipercaya megang perusahaan percetakan itu. Terus selang tahun setelah saya sudah merasakan bisa menghidupi kedua orang tua dan keluarga, tiba-tiba saya kehilangan ibu. Ibu saya itu meninggal dunia. Di situ saya mengalami goncangan lagi. Akhirnya orang tua bapak saya pindah ke Jember, ikut saudara, ikut adik. Jadi hanya saya kos di Sidoarjo. Dengan setelah ibu saya meninggal itu, saya kos. Nah, di saat kos itu saya mengalami kegoncangan iman, gimana ini saya kok seperti ini. Terus saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya pindah ke gereja para rasul Sidoarjo. Di situ saya tidak bisa apa karena saya emosi, apa karena iman saya ini belum sepenuhnya dewasa atau bagaimana, saya tidak bisa memahami firman. Terus saya berdoa, Tuhan tunjukkanlah rumahku yang pantas untuk supaya aku bisa bertumbuh. Ternyata dalam mimpi itu Tuhan tunjukkan gereja Pantekosta itu. Gereja Pantekosta Elohim itu. Sampai saya dibaptis. Di situ saya dibaptis tahun 2000. Nah, setelah saya dibaptis, dapat berapa tahun gitu saya kehilangan ayah. Jadi ayah saya meninggal juga. Saya itu semakin down waktu itu. Saya sudah kehilangan ibu, sudah kehilangan bapak. Gimana ini Tuhan? Adik-adik saya belum nikah. Belum nikah, terus saya tetap kos di Sidoarjo sih. Terus saya jalani, sesuai dengan waktu itu saya jalani sampai saya bisa menyelesaikan adik-adik untuk sampai bisa menikah, sampai selesai menikah. Nah, tahun 2004 saya keluar dari Sidoarjo. Saya pindah ke Malang karena saya sudah, istilahnya saya merasa kayak lelah. Saya ini sudah usia segini, waktu itu saya usia sudah 30 lebih, tapi saya berdoa sama Tuhan untuk minta jodoh yang
yang layak dan sepadan seperti yang Tuhan inginkan itu tidak kunjung datang. Akhirnya saya tahun 2005 saya memutuskan keluar dari Sidoarjo. Saya mikir sudah tidak ada lagi yang harus saya nafkahi karena ibu dan bapak sudah tidak ada dan adik-adik juga sudah bekerja. Tahun 2005 itu saya pindah ke Malang. Nah, di kota Malang itu saya bergabung dengan Komsel dari GPDI. Terus saya itu juga di Malang ikut adik, saya pikir, loh saya ini kok ikut saudara kok malah jadi apa ya, kok jadi beban. Akhirnya saya bilang, Tuhan saya ingin bekerja, tapi usia saya kok sudah segini, apa ada yang mau menerima saya bekerja. Terus kayaknya Tuhan tuh bilang, percaya kayak gitu, percaya nggak ada yang mustahil bagiku, kayak dikuatkan gitu. Nah, suatu saat saya membaca buku retreat dari salah satu teman, itu ada toko kosmetik ya, di kota Malang itu. Hanya saya coba-coba WA sama pemilik toko itu, hanya ada jawaban, oh ya saya Bapak Pendeta di Gereja Pantai Kosta ini, silakan menghubungi saya. Hanya saya menghubungi beliaunya, puji Tuhan saya diterima kerja di toko kosmetik itu. Selang berapa bulan saya diterima kerja di situ, saya kena sakit infeksi kandung kemih. Nah, sempat diopname di Lavalette. Dokter bilang saya harus mengalami operasi. Saya tambah bingung. Saya dari mana uang? Saya tidak punya uang. Kayak gitu. Tuhan, saya hanya mengandalkan kekuatan-Mu. Saya minta kekuatan. Saya sudah tidak ada orang tua. Saya tidak mau merepotkan saudara-saudara. Nah, pas saya ke toilet itu mau buang air kecil, tiba-tiba itu darah segar itu mengucur dari dubur saya, kayak orang kencing gitu. Saya bilang, Tuhan, saya harus kuat. Saya harus kuat, Tuhan. Saya ingat Tuhan Yesus waktu menyembuhkan wanita yang mengalami pendarahan. Jadi saya imani itu. Saya pegang dubur saya bilang, darah Yesus, hentikan pendarahan ini. Tapi saya itu kebaikan Tuhan saat saya mengalami pendarahan itu, saya tidak lemas, tapi darah itu segar mengucur kayak orang kencing. Saya bilang, Tuhan, aku percaya darah itu kalau Engkau tersalib untuk aku, Tuhan, untuk mengampuni dosaku. Aku tolong Tuhan, hentikan darah ini dari duburku. Saya pegang itu saya. Tiba-tiba itu darah itu menetes lambat laun, pelan-pelan kayak menetes sedikit demi sedikit, kayak hilang itu darah itu. Baik, mic-nya Ibu, mic dipegang ya. Ya. Ya, darah itu lambat laun, lambat menetesnya itu kayak semakin berkurang. Saya imani, Tuhan, wanita pendarahan bisa Tuhan sembuhkan, apalagi aku, Tuhan pasti bisa sembuhkan aku. Karena saya besok kalau enggak berhenti hasil lab itu, kalau positif saya ada kista, kalau kistanya besar saya harus mengalami operasi. Saya bingung, jadi kayak stres itu. Saya puji Tuhan ternyata saya tidak jadi operasi. Puji Tuhan, dan darah itu tiba-tiba kayak berhenti dengan sendirinya dari dubur saya itu. Tuhan kasih kekuatan. Nah, setelah saya kerja di lama, saya bingung setelah saya kerja di toko kosmetik itu, saya mengalami pergumulan lagi. Saya bilang sama Tuhan, saya
lebih baik saya menikah aja Tuhan. Saya sudah lelah bekerja, saya ingin menikah, saya ingin menjadi istri yang baik, saya ingin punya suami yang baik. Tapi di saat saya berseru begitu itu, yang mendekati saya itu terus terang aja bukan orang yang seiman, di luar iman. Jadi saya bilang gini, kenapa Tuhan yang mendekati saya orang seperti ini? Apa saya harus mengenalkan mereka ke Tuhan? Tapi yang datang itu kayak ya sudah kuat lah, tapi saya mungkin mau narik saya atau gimana saya tidak tahu. Tapi saya bilang Tuhan saya tidak mau. Tuhan saya tidak mau. Akhirnya saya berdoa terus, Tuhan saya minta jodoh yang baik. Karena saya itu sudah lelah saya berdoa, kenapa kok tidak kunjung datang. Saya dibilang cacat juga enggak, kok saya mengalami kesulitan cari jodoh sampai usia 30 lebih, 38. Nah seperti itu. Ternyata Tuhan itu menghendaki saya ini harus berserah total. Tapi di saat saya sebelum berserah total itu, saya ini karena tidak ada yang membimbing iman, dan saya sibuk kerja. Saya itu sempat lari ke kuasa gelap. Jadi saya minta pertolongan kuasa gelap. Di situ tuh bahasanya pendapat mereka tuh semua hampir sama bilang, saya ini ditutupi orang katanya. Ditutupi orang. Jadi setiap ada laki-laki yang mendekat itu selalu enggak mau. Jadi kalau saya yang suka, dia enggak suka. Kalau dia yang suka, saya enggak suka. Seperti itu. Jadi kayak ada penghalang. Gitu. Terus akhirnya sampai saya itu ke kayak dukun ya. Dukun. Di situ itu saya dikasih kayak mantra gitu. Saya disuruh berdoa mantra itu dengan puasa mutih 3 hari katanya gitu. Nah, waktu pas saya mutih itu sudah 3 hari katanya enggak boleh tidur sebelum subuh. Waktu saya enggak tidur tuh mau mendekati sudah 3 hari terakhir itu saya tidur belum terlelap itu kayak mau ngantuk gitu. Loh, kok tiba-tiba itu kayak ada sosok kayak menakutkan, sangat menakutkan. Jadi itu matanya itu besar, pokoknya menakutkan. Saya sempat kaget dan saya itu menjerit. Saya bilang, loh, ini siapa? Karena saya itu sudah bingung dengan pergumulan saya sendiri. Terus saya datang lagi ke ibu itu, dia bilang, oh kamu nanti kalau sudah ketemu sama si bapaknya anak itu, kamu bakal akan kebuka jodohnya. Bapaknya bagaimana Bu? Saya bilang gitu. Dia akan sosok besar seperti kayak pokoknya menakutkan gitu. Aduh saya kok takut ya. Tiba-tiba itu saya punya rasa takut. Aduh saya takut banget. Hanya besoknya itu mantra itu saya buang dalam nama Tuhan Yesus ke got. Saya buang. Nah dari situ tuh saya mulai ada rasa takut, rasa berdosa sama Tuhan. Terus saya bilang, wis Tuhan, sudah Tuhan saya menyerah. Saya berserah penuh. Kalau Tuhan memang tidak menghendaki saya untuk menikah, enggak apa-apa. Kalau Tuhan mau menghendaki menikah, tolong saya minta yang sepadan Tuhan, supaya nanti saya bisa mengarungi bahtera kehidupan itu bisa enak. Saya bilang. Akhirnya saya melupakan untuk tidak memikirkan jodoh. Karena saya sudah lelah, saya sudah enggak berpikir lagi soal jodoh, saya fokus ke pekerjaan, saya bekerja terus. Nah suatu saat itu saya dikenalkan sama di Komsel itu
dikenalkan sama seorang ibu itu bilang, "Kamu mau tak kenalkan sama ponakanku?" katanya gitu. Ya enggak apa-apa, pokoknya asal cocok dan seiman. Yang saya minta itu seiman. Iya, ini seiman, dia bilang gitu. Saya pikir ibu itu hanya cuman omongan aja ya, jadi saya cuman nggak nanggepi serius. Nah, tiba-tiba malam saya pulang kerja itu ada SMS. Ya saya nanggepinya ya biasa aja. Nah, ternyata itu dia bilang, "Aku pengen kenal lebih dekat sama kamu." Saya berdoa malam itu sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini Bapak ini jodoh saya, pertemukanlah aku dengan dia. Yang penting aku minta satu iman. Ternyata akhirnya puji Tuhan dipertemukan sama Tuhan itu. Dipertemukan saya dengan suami saya ini. Nah, tapi suami saya waktu saya bilang, "Ya, saya mau serius." Tapi dia tiba-tiba bimbang. Enggak tahu bimbangnya karena apa, saya berdoa terus. Saya berdoa, "Tuhan, kalau memang jodoh saya minta tanda Tuhan. Saya minta tanda supaya saya jangan salah langkah." Akhirnya puji Tuhan, suami saya itu bilang, "Minggu depan saya mau dipertemukan dengan orang tuanya." Nah, waktu dipertemukan dengan orang tuanya itu, saya juga mikir, sudah pokoknya saya pasrah, mau diterima atau enggak, sudah saya pasrah, sudah saya. Hanya puji Tuhan, mertua saya mau terima saya. Jadi tahun 2008 itu saya Oktober, hanya saya resmi menikah dengan suami di gereja GPPS Jember, diberkati di sana. Nah, di saat saya mengalami kebahagiaan setelah menikah itu tiba-tiba mata saya yang kanan itu enggak kelihatan. Jadi mata saya yang kanan tuh habis menikah itu gelap. Enggak kelihatan sama sekali. Sampai saya bawa ke dokter spesialis mata di Malang itu dokter bilang, "Ini kamu akan mengalami suatu kebutaan," dia bilang. Saya bilang, "Oh Tuhan, apa lagi dalam hidup saya ini Tuhan. Coba kamu menghubungi dokter spesialis saraf mata." Akhirnya saya suruh menghubungi dokter spesialis saraf mata di Saiful Anwar. Dokter saraf mata bilang iya betul, saya akan mengalami kebutaan karena ini saraf-saraf saya yang kanan sudah tidak bisa bekerja, dia bilang gitu. Terus saya tanya, apa itu bisa nular ke satunya? Bisa nular satunya. Saya itu berkumpul, Tuhan, kenapa setiap saya ada masalah, saya menemukan memang jalan kebahagiaan, masalah lagi terus seperti itu. Saya ingat lagi omongannya Pastor Hansen itu, bahwa kita harus berani pikul salib. Nah, ternyata Tuhan itu dibalik penyakit yang Tuhan izinkan itu, Tuhan tuh memberikan obat. Dari suami saya itu dikasih tahu temennya suruh ngobati pakai obat otem katanya. Akhirnya saya tetesi pakai obat otem itu. Nah, obat otem itu saya punya bukunya itu dia ada kandungan madu sama kandungan bunga daun kapilok. Itu bisa untuk menyembuhkan segala sakit mata. Puji Tuhan, melalui obat itulah yang Tuhan izinkan tuh lambat laun, mata saya yang kanan itu bisa mengalami terang. Bisa mengalami terang, karena saya waktu itu juga bingung gimana ini Tuhan, kalau sampai saya mengalami kebutaan gimana suami saya. Dengan obat otem itu saya tetesi tiap hari itu, semakin lama saya bisa melihat sinar. Sampai sekarang saya sudah ada kesembuhan, puji Tuhan sudah sembuh. Sudah sembuh, maksudnya sudah ndak gelap, walaupun masih samar-samar tapi sudah ndak gelap. Nah, terus saya tahun 2009 itu Tuhan izinkan saya hamil anak pertama. Hamil anak pertama itu
di usia kandungan 3 bulan itu saya mengalami keguguran di tempat kerja. Jadi harus dikuret. Akhirnya saya dikuret, ya waktu itu memang dokter bilang, "Ini kayaknya kandungannya nggak sehat, jadi gimana Ibu, kalau memang diteruskan nanti berakibat fatal, anaknya bisa cacat," gitu. Tapi karena saya ingin punya anak, jadi saya mempertahankan. Ternyata benar kandungan saya enggak kuat, akhirnya saya mengalami keguguran di tempat pekerjaan, malamnya dikuret. Nah, setelah mengalami kuret itu, dokter bilang saya enggak boleh naik turun tangga, karena kos saya itu naik turun tangga. Akhirnya saya kontrak rumah tapi dengan suami posisi bekerja di Surabaya. Saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya menikah, tapi masa suami saya itu saya harus pisah-pisah seperti ini Tuhan." Tapi Tuhan belum jawab. Terus saya bilang sama suami, "Apa kantor Surabaya enggak ada rencana untuk buka cabang di Malang?" Suami saya bilang, "Yuk, enggak mungkin lah, wong Malang itu dekat Surabaya. Dekat Surabaya, pastinya ke Surabaya. Kalau mau tanam saham," kayak gitu. Tapi saya bilang, "Kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan." Iya sih. Akhirnya suatu saat itu suami saya telepon, "Tolong bantu saya doa, tolong saya bantu doa." "Loh, ada apa?" Aku mau dipindah di Malang, ini masih tarik ulur." Saya bilang, puji Tuhan kalau suami saya sudah pindah di Malang. Ya, selang beberapa waktu, suami saya sudah dipindah di Malang. Nah, setelah saya dipindah di Malang, suami saya sudah pindah di Malang, tahun 2009 itu saya juga mengalami pergumulan kembali masalah rumah. Tuhan, gimana ya Tuhan? Kalau saya terus terang, kalau saya harus kontrak ke sana kemari seperti orang tua saya enggak mampu Tuhan. Saya ingin beli rumah, tapi saya enggak punya uang. Terus ternyata Tuhan itu benar-benar jawab apa yang menjadi pergumulan saya. Suatu saat itu ada bapak yang menjual rumah, dia bilang, "Rumah ini nggak akan saya jual kalau bukan yang beli itu orang seiman. Karena saya ingin rumah ini saya jual kepada orang yang seiman dan yang memang belum mendapatkan rumah." Karena gitu. Saya berkumpul sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan, saya enggak akan lari maksudnya enggak akan goncang lagi iman saya tetap percaya Tuhan Yesus dari awal. Saya minta pertolongan Tuhan, akhirnya si bapak itu bilang, "Sudah, Bu, gini aja, saya bantu saya bantu sertifikatnya dimasukkan ke bank aja," katanya gitu. Akhirnya dibantu dengan bapak itu, puji Tuhan, saya bisa punya rumah sendiri yang saya tempati saat ini. Nah, setelah saya punya rumah, saya merasakan masih belum lengkap Tuhan. Saya pengen punya anak. Saya berdoa terus sama Tuhan. Saya pengen punya keturunan. Tuhan itu tidak tidur. Ternyata tahun 2016 Tuhan izinkan saya punya anak laki-laki itu. Sekarang sudah usia 5 tahun. Saya mengucap syukur, terima kasih dari perjalanan saya ikut Tuhan Yesus, walaupun kadang saya juga lelah dengan doa yang kadang Tuhan tidak jawab Tuhan jawab terlalu lama, tapi saya kadang dikuatkan Tuhan dengan kata-katanya Pastor Hansen itu bilang, percaya saja, percaya. Jadi saya
merasa apa ya, dikuatkan kayak gitu. Saya mohon bantuan doa dari saudara-saudara seiman supaya saya tetap dikuatkan dalam iman saya, karena saya sendiri juga apa belum ini apa ya belum dewasa penuh gitu ya. Maksudnya gini, saya masih banyak pergumulan yang harus saya saksikan, tapi saya belum berani untuk menyaksikan malam ini. Seperti itu. Tapi saya tetap percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan saya bersaksi untuk pergumulan saya yang satu ini, saya pasti akan menyaksikan pergumulan saya yang satu ini. Memang ternyata ikut Tuhan Yesus itu saya mengalami apa ya, ultimatum dari pihak famili. Banyak yang mengatakan bahwa nanti kalau dunia ini akan berakhir, saya tidak akan dipertemukan dengan orang tua saya. Tapi saya tetap percaya Tuhan Yesus. Walaupun tidak apa-apa saya tidak dipertemukan dengan orang tua saya, tapi pasti saya akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti itu. Seperti itu Pak Franky, kesaksian saya malam ini. Baik, terima kasih. Wow, luar biasa ya kesaksian Ibu yang polos, yang apa adanya dari hati Ibu. Ibu bercerita bagaimana sampai Ibu bisa percaya Tuhan Yesus. Luar biasa kesaksiannya ya, melalui doa akhirnya Ibu mengalami perjumpaan dan beberapa mujizat yang Ibu alami luar biasa. Malam hari ini Ibu juga bersaksi, itu juga mujizat. Jadi Tuhan memang benar-benar merancangkan keselamatan dan untuk berkarya setelah Ibu menjadi pengikut Kristus dan Ibu benar-benar mau bertumbuh. Ibu juga ketika mengalami pergumulan berserah kepada Tuhan dan doa-doa Ibu juga dijawab. Masih ada juga pergumulan tentunya, tetapi inilah salah satu rancangan dari Tuhan. Ibu bersaksi pada malam hari ini untuk menguatkan iman orang percaya, memberkati banyak orang, dan bahkan bisa membawa jiwa-jiwa baru yang mereka mengalami pergumulan seperti Ibu pada waktu itu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Ibu bisa bergeser sedikit ke kiri, bergeser sedikit. Ya Ibu, bagaimana? Saya boleh sedikit menambahkan Pak Franky. Silakan Ibu, jangan cuma sedikit. Waktu masih panjang, tambahkan banyak-banyak boleh. Waktu memang. Silakan. Memang waktu pertama kali Pak Franky saya WA Pak Franky pertama kali itu waktu mau ingin bersaksi itu saya sempat bingung saya gini, apa yang harus, gimana saya mulai caranya. Saya juga nggak pernah ikut Zoom seperti ini, jadi saya sempat bingung. Saya bilang sama Tuhan, aku ini ingin bersaksi kebaikan-Mu yang saya rasakan, tapi saya tidak ngerti apa ini yang mau saya omongkan ya, dari gimana caranya. Akhirnya saya kan sudahlah, saya tidak mau bersaksi lagi, saya tidak mau bersaksi ke Zoom ini. Akhirnya kok mungkin Tuhan tuh bilang, bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kok tiba-tiba tadi pagi Pak Franky ngubungi saya itu, jadi saya itu sempat di sekolah itu sempat, ya Tuhan, ternyata saya ini harus bersaksi, saya harus bersaksi. Nah, memang kuasa kegelapan itu memang memang kuasa kegelapan itu memang tidak mau ya kalau anak-anak Tuhan tuh mau bersaksi. Saya itu perjalanan dari sekolah tadi hampir keserempet mobil. Saya sudah tidak punya pikiran, aduh Tuhan, aku ini mau bersaksi kok ada aja sih. Terus tapi ya puji Tuhan sampai rumah saya selamat. Tapi setelah saya masuk rumah itu
saya tuh nervous banget, kayak bingung gitu. Loh saya itu kok begini ya, kayak orang bingung. Sampai saya ini tadi mau membatalkan ke Pak Franky, aduh Pak Franky saya enggak mau bersaksi, tapi tapi dorongan kuat ingin bersaksi itu kuat, tapi rasa takutnya juga kuat. Nah ini tadi saya buka-buka Alkitab itu tiba-tiba saya menemukan ayat yang mengatakan Yesaya 44 ayat 8 itu mengatakan kamulah saksi-saksiku. Saya bilang, oh Tuhan, ternyata Tuhan menghendaki saya itu harus bersaksi malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Ternyata saya harus bersaksi Tuhan, berarti ini bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan yang mendaki bersaksi. Karena saya itu kemarin tuh bingungnya gini, saya ini mau bersaksi, anak saya ini mesti ikut terus, jadi takut ganggu. Nah saya itu yang menjadi beban pikiran saya. Seperti itu Pak Franky. Ya, baik. Wow, luar biasa. Memang betul ya. Tadi sahabat-sahabat ketika Ibu mau bersaksi, Ibu sempat ngomong ke saya, mungkin keserempet mobil sedikit ya, tetapi puji Tuhan tidak apa-apa. Ya, artinya begini, memang kuasa gelap itu ada ya, nyata begitu. Tidak mau orang mau bersaksi memberikan kemuliaan bagi Tuhan, tetapi Tuhan kita lebih dahsyat ya, dan lebih luar biasa. Pada malam hari ini kita bisa melihat Ibu bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa gelap dipatahkan, ya, tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya, Ibu, kita sedikit penasaran. Di bagian ketika Ibu mengalami pergumulan yang dikatakan waktu itu hebat karena dari belum Ibu percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dan ada satu titik di mana Ibu mengalami pergumulan untuk menafkahi keluarga. Karena pada waktu itu kalau tidak salah yang sakit Bapak apa Ibu ya Bu? Sorry, saya agak waktu itu Ibu sakit ya. Dan Ibu harus menjadi tulang punggung untuk keluarga. Dan ketika Ibu berdoa pada malam itu, nah ini luar biasa Ibu ya. Ibu berdoa tentunya pada waktu itu kepada Tuhan atau ya pada Tuhan Ibu sendiri waktu itu ya, kepada Allah. Waktu itu Ibu masih mempercayainya itu. Tetapi kok yang datang menjawab doa Ibu adalah Tuhan Yesus. Bagaimana? Ini bisa sekali lagi Ibu mengekspresikan atau bersaksi mengenai hal itu terjadi pada malam itu. Karena itu pasti luar biasa, dahsyat Ibu. Saya sendiri juga nggak tahu. Saya sendiri juga nggak tahu. Dan saya juga nggak kepikiran. Maksudnya yang akan datang tuh Nabi Isa, saya juga nggak kepikiran. Makanya saya sempat kayak apa ya, orang Jawa bilangnya ketenggengen ya. Jadi kayak termangu gitu. Ini siapa saya? Jadi saya kayak bertanya dalam batin saya, ini siapa? Tapi saya enggak takut. Kalau memang kuasa gelap yang datang kan ada rasa takut. Seperti yang saya ceritakan ya tadi, saya waktu saya iman saya down, saya lari ke kuasa gelap, itu kan ada rasa takut saya. Tapi ini saya tidak takut. Saya bilang ini siapa? Nabi Isa. Apa Nabi Isa? Soalnya saya pernah di rumahnya teman itu ada gambar seperti itu. Tapi itu sudah lama, saya sudah lama sama enggak pernah ke rumahnya dia. Itu waktu zaman SMA itu mainnya ke rumahnya dia. Nah, itu menampakkan dalam mimpi saya seperti itu. Jadi saya bilang apa Nabi Isa. Jadi saya waktu itu manggilnya bukan Yesus, saya manggilnya ya Nabi Isa. Seperti itu. Makanya saya sempat bingung. Saya ini enggak pernah masuk gereja. Waktu masih kecil belum ngerti. Terus untuk masuk di gereja itu saya mau ke gereja mana kayak gitu. Jadi karena saya tahunya Katolik, jadi saya masuk ke Katolik. Nah, sampai beberapa bulan saya jalani ke Katolik itu saya tidak bisa menerima. Saya kayak merasa kayak kurang keras, firman-Nya itu kurang keras buat saya. Nah, seperti itu. Hanya saya berkumpul berdoa sama
Tuhan saya kok seperti ini ya iman saya gitu. Kayak gak bertumbuh. Nah, akhirnya Tuhan dalam mimpi itu Tuhan perlihatkan saya gereja Elohim yang membaptis saya itu. Loh, kok gereja Elohim yang apa? Betul ini rumah yang Tuhan inginkan supaya saya bisa bertumbuh. Akhirnya saya dibaptis di situ. Seperti itu. Wow, luar biasa ya. Puji Iya. Tuhan. Iya. Iya. Dan sedikit lagi, mungkin ada teman-teman yang tidak sempat nonton di bagian awal, kita flashback sedikit. Kapan ketika ibu sadar, akhirnya ibu, wow, ternyata kita menyebutnya adalah Yesus Kristus, ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Pada saat kapan itu ibu? Dan ibu Ya, akhirnya memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya, sejak saya menyatakan Tuhan Yesus, saya mau ikut Engkau. Saya bilang, saya ikut Engkau. Saya ikut Engkau, tolonglah saya Tuhan. Saya utarakan pergumulan saya. Tolong Tuhan, kalau memang aku ini anakmu, aku mau ikut Engkau, kemana Tuhan bawa. Yaitu, akhirnya Tuhan bawa ke gereja, Tuhan pertemukan ke Romo Hansen. Nah, di situ tuh saya mulai ikut ibadah awal tuh baru saya menyebut Tuhan Yesus. Haleluya, luar Seperti biasa. itu. Jadi Iya. di balik penasaran, di balik mimpi yang ibu, saya dapat katakan penglihatan pada waktu itu ya, ibu Iya. mengatakan itu waktu itu adalah Nabi Isa, dan Iya. ibu ternyata mau menguji juga. Artinya begini, kalau benar memang itu Tuhan, tentu ada pergumulan yang ibu hadapi pada waktu itu ya. Pertama, tunjukkanlah gereja di mana ibu mau bertumbuh. Kedua, ibu juga mengalami pergumulan kalau tidak salah sakit ya, kalau tidak salah ya. Iya. Ya. Iya. Ada juga sakit yang kedua, yang pendarahan itu ya. Jadi di balik pergumulan yang ibu hadapi, ibu berdoa kepada Tuhan Yesus yang ibu lihat penampakannya pada malam hari itu, sambil ibu ingin menguji atau benar-benar supaya ibu yakin dan percaya kalau benar yang waktu itu ibu lihat adalah Tuhan, adalah Yesus Tuhan. Maka di dalam setiap pergumulan beberapa kali ibu berdoa dan menguji dan bertanya kalau memang benar maka begini begitu. Dan semuanya terjawab. Iya. Luar betul. biasa. Jadi intinya ya. intinya gini, Pastor. Intinya gini. Ternyata benar apa yang Tuhan firmankan itu, bahwa pikul salib, kuk salib itu ya, bahwa tidak saya kok lupa ayatnya. Yang istilahnya kita harus berani pikul salib kita sendiri. Kita berani harus pikul masalah kita sendiri, kayak gitu. Seperti Tuhan pikul salib kita, seperti Tuhan memikul dosa seluruh umat. Gitu. Jadi memang dalam perjalanan hidup saya itu ada yang pergumulan terjawab, pergumulan lagi terjawab, kayak pisau itu diasah, kurang tajam diasah lagi, kurang tajam diasah lagi. Nah, seperti itu, kayak gitu. Tapi saya yakin, saya percaya semua itu akan terselesaikan sesuai dengan waktunya Tuhan, kayak gitu. Ya, baik, di Lukas 9 ayat 23 juga ya ada Bu ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, salah satu ayat yang tentang memikul salib, dan mungkin masih ada juga ya beberapa ayat yang lainnya. Ya, luar biasa ya. Akhirnya ibu mendapat jawaban di balik pergumulan yang ibu hadapi, bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Wow, dahsyat. Kita bergeser ke teman-teman di Zoom Bu ya. Barangkali ada teman-teman di Zoom mau berbagi dengan kita pada malam hari ini, kita persilakan. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom, ada Ibu Ria. Silakan Ibu Ria jika ingin berbagi pada malam hari ini. Ada juga saya lihat Pak Martin. Ya, kita ke Ibu Ria dulu. Shalom, selamat malam Ibu Ria. Apa kabarnya? Salam, selamat malam, dahsyat luar biasa Pak Ferdi. Amin, luar biasa. Tuhan kita dahsyat,
Amin. Yes. Selamat malam dengan Ibu Yani ya Pak Franky ya. Bu Nama Ani. Ibu Pramesti Andayani, tetapi biasa disapa Ani, Ibu Ani. Ani, Ya. salam Ibu Ani. Salam Ibu, salam. Maaf tadi saya agak terlambat. Untungnya Pak Franky tadi mereview kembali. Terima kasih Pak Franky. Jadi saya bisa Ya, mengikuti sama-sama. dengan utuh jadinya. Bolehkah tahu Bu Ibu mulai kapan bertobat Bu? Kalau boleh tahu tahun berapa? Saya bertobat itu tahun 98. 98. Sudah cukup Iya. lama ya Bu ya. Ya, Tadi kesaksian maksudnya Ibu. percaya. Ya, Saya percaya. Percayanya saya tahun 98. Terus langsung dibaptis Ibu? Iya, tahun 2000 saya minta baptis. Karena kenapa saya waktu di Katolik tidak minta baptis, karena saya belum pas. Maksudnya gini, saya belum bisa terima firman. Maksudnya firmannya kok kurang, buat saya itu kurang keras gitu loh. Saya pingin firman yang benar bisa merubah kehidupan saya, kehidupan lama saya kayak gitu. Apakah sekarang Ibu sudah betul-betul yakin ya Bu ya, sudah pas semuanya di hati saya Ibu bahwa yakin. Yesus Amin. adalah Tuhan dan Juru Selamat Amin. pribadi Ibu ya Bu? Saya yakin. Tadi saya sempat mendengarkan Ibu mengutip di ayat Yohanes 15, 16, 17, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, begitu ya Bu ya. Amin. Itu sungguh-sungguh dahsyat luar biasa jikalau kita melihat maknanya di dalam firman Tuhan ini betul-betul sangat mendalam Ibu. Kita ini adalah anak yang istimewa, orang-orang pilihan Tuhan Ibu. Amin. Saya sering berkata di sini ini karena saya latar belakang saya juga Muslim Ibu. Saya juga dari seberang. Tapi sungguh luar biasa dahsyatnya Tuhan itu dengan caranya yang istimewa memanggil kita, memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Sungguh luar biasa. Ibu, sekali lagi saya mohon Ibu, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Karena firman Tuhan itu ya dan amin Ibu. Amin, ya amin. Setiap pergumulan, betul, amin. Setiap apapun yang Ibu rasakan, seberat apapun pergumulan itu datang kepada Tuhan. Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan berfirman, ketuklah, mintalah maka akan kuberikan, ketuklah maka akan kubukakan. Saya selalu bilang syaratnya satu, kita harus melekat kepada Tuhan, hidup kita harus jaga, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Maka apapun yang kita minta, jikalau kita hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan itu sendiri dikatakan bahwa sama Tuhan, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semua, bukan hanya satu Bu, semua akan ditambahkan kepada kehidupan kita. Amin. Jikalau surga aja diberikan kita gratis kepada Tuhan ya Bu ya, apalagi yang lain-lainnya itu hanya bonus Bu. Amin. Jadi imani itu Ibu. Amin. Tuhan kita itu sungguh-sungguh dahsyat luar biasa. Saya mohon dibukakan ke Yeremia 17, 7 sama 8 Pak Franky supaya beliau membaca. Yeremia 17, 7 dan 8 ya. Betul Pak. Silakan Pak, dibaca Ibu Ani. Bu Ani, tolong Bu Ani. Bisakah dibacakan Bu Ani? Yeremia 17 ya. Ayat 8. Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Maaf. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Luar biasa. Amin. Firman Tuhan ini sungguh-sungguh luar biasa Bu Ani. Karena Tuhan berjanji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, maka hidupnya akan diberkati. Kita serahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Biar semuanya apa yang kita gumuli, apa yang kita rasakan, kita serahkan kepada Tuhan. Biar hidup kita melekat kepada Tuhan. Dengan kita ini percaya penuh kepada Tuhan Ibu, maka kita sudah mempercayakan 100% setiap kehidupan kita, setiap pergumulan kita, maka kita akan menempel seperti melekat erat kepada Tuhan. Seperti Tuhan bilang tadi, kita semakin
melekat kepada Tuhan, kita kembali kepada bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita, Amin, maka amin. Dia akan memberikan kehidupan kepada kita, begitu Ibu. Jadi jangan pernah ragu, setiap pergumulan tetap taruh di hadapan Tuhan. Dan percaya tuh, tadi Ibu bilang kan harus pikul salib ya Bu ya. Iya. Yes, Amin. itu. Anak Tuhan harus pikul salib. Itu Betul, nomor betul, satu. Harus pikul salib. Dengan pikul salib, betul. wah luar biasa hidup kita ini dengan berjalan beriring bersama Tuhan, maka kita akan bisa melalui segala apa yang kita lalui. Ya Bu Amin. ya. Bu, Amin. satu hal ini, satu lagi biar suasana lebih senang nih, banyak. Bisakah Ibu menyanyikan pujian, satu pujian untuk Tuhan? Biasanya ini Ya. taatan ini ya Pak Treki. Iya, Hari ini Ibu saya Ani, lebih. silakan. Jika ada satu pujian yang Ibu benar-benar senangi untuk Ibu nyanyikan, muliakan Tuhan, silakan Haleluya. Ibu. Apa ya? Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya besar bagiku. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya besar bagiku. Saya ini selalu, setiap saya mengalami pergumulan dalam hidup hari lepas hari, Tuhan tuh selalu menjawab lewat pujian. Yes. Lewat pujian yang harus saya nyanyikan. Nah, lewat pujian yang saya nyanyikan itulah saya cermati sedikit demi sedikit maksud pembicaraan Tuhan lewat pujian itu. Seperti itu. Yes. Jadi kadang Tuhan itu tidak menjawab langsung ke hati saya, tapi kadang Tuhan itu menuntun saya ke sebuah pujian. Tiba-tiba kalau saya mengalami pergumulan gitu, saya merasa saya tidak kuat. Tiba-tiba di dalam batin saya berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap batinku. Itu saya puji Tuhan. Walaupun saya ambil refnya itu saya puji terus, seperti itu. Saya ini kan dagang online ya Bu ya, jualan online. Saya pernah jualan saya itu awalnya itu ya laku keras, ya puji Tuhan lancar. Tiba-tiba itu tidak ada angin, tidak ada, tahu-tahu sepi. Karena saya ini rumah saya dibuangi karung beras sama seseorang, tapi saya tidak tahu siapa orangnya. Saya bilang, ini apa maksudnya karung ini? Karung itu karung lahap sama karung sepikul. Loh, kok tumben rumah ini dibuang ada karung? Saya bilang, tidak pernahnya rumah saya itu dibuangi karung. Nah, sejak dibuangi karung itu saya sepi Bu, sepi banget, tidak ada pemasukan. Saya bilang, Tuhan gimana ini? Ya wis lah Tuhan, memang ini maumu, saya mau ikut kemana Tuhan bawa aku. Tapi tolong Tuhan beri aku hikmat soal karung ini Tuhan. Saya ingin tahu siapa orangnya. Saya tidak akan marah, tidak akan menyalahkan dia, mengatakan dia, tapi saya mau belajar mengampuni. Karung itu saya injek Bu, saya doakan. Kaki saya itu kayak geringgingan itu, apa bahasa Indonesianya, geringgingan. Kesemutan Bu. Ya kayak kesemutan itu. Oh ternyata karung ini ada isinya. Terus saya gimana ini Tuhan? Akhirnya karung itu ada bahasa buang aja. Karena saya itu biasa nanam tanaman empon-empon apa itu pakai karung. Mungkin dia tahu kesukaan saya. Nah, karena saya jualan jamu, nanam apa-apa di karung itu. Hanya 2 bulan suruh buang. Saya buang Bu. Besoknya dapat berapa bulan lagi itu dikasih lagi Bu karung.
Akhirnya saya bilang, siapa ini Tuhan, ini orangnya Tuhan. Terus akhirnya saya tanya-tanya gitu kok belum ada jawaban. Akhirnya saya enggak mikir sudah, wis dapat tak doakan, tak buang. Tiba-tiba itu dia tetangga saya itu nyolot gini, Mbak, tadi tak taruhin karung di situ Mbak, katanya gitu. Tak taruhin karung di dalam, saya enggak buruk sangka sih. Akhirnya saya, oh ternyata orang ini yang berbuat enggak bagus sama saya. Jadi saya merasakan tuh kayak, oh orang ini memang dia kayaknya memang tipe orangnya kayak enggak baik gitu loh. Tapi saya, oh Tuhan ampuni, Tuhan ampuni Tuhan. Ternyata orang ini, dia ngomong sendiri. Sudah Tuhan, saya enggak akan membalas apa yang dia perbuat, tapi Tuhan ampuni dia karena dia juga enggak tahu apa yang dia lakukan. Saya bilang sama Tuhan. Dapat 2 minggu itu tanpa sengaja saya itu mau bayar uang kegiatan Dasawisma. Kok tutup terus saya gitu. Ternyata dia itu nyeletuk sendiri ke saya, ngomong dengan sendirinya bahwa dia kena COVID. Dia kena COVID dan sudah hampir 10 hari sudah terpapar COVID. Saya bilang, iya Tuhan, ternyata orang itu kalau berbuat suatu kesalahan dan kita mau mengampuni, Tuhan sendiri yang akan menghukumnya. Ternyata Tuhan itu Maha Adil. Jadi di situ saya bisa mengambil kesimpulan setiap orang yang berbuat suatu kesalahan sama saya tetap untuk belajar mengampuni kayak gitu. Seperti itu. Bu, Ibu kan melihat pernah mendapatkan karung ya, Bu ya. Ibu harus tadi bukan secara kebetulan yang Ibu perkatakan puji-pujian itu adalah Ibu mengatakan firman. Katakanlah firman. Seperti juga Ibu mendapatkan segala sesuatu karena sejak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dibaptis, maka roh Tuhan sudah ada, yaitu Roh Kudus sudah membimbing Ibu di dalam kehidupan Ibu. Jadi Bu, perkatakan firman, roh Allah yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Betul. Bahkan roh apapun yang akan mengintimidasi Ibu, maka semua akan dipatahkan Ibu. Ibu boleh Pak Franky mohon dibukakan di Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, Pak. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. Yang bagian B. Iya, oke, silakan. Bisakah Ibu bacakan, Bu? Iya. 1 Yohanes 4 ayat keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Amin. Amin. Jadi Bu, yang Yohanes 4 ayat keempat ini boleh menguatkan Ibu ya Bu ya. Roh yang bagian B, sebab roh Allah yang ada di dalam diri Ibu sekarang ini, maaf saya ganti kamu dengan kata Ibu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan firman Ibu dapat karung, dapat kiriman, dapat apapun Bu dari dunia ini, jangan gentar, jangan takut, tetap pegang erat firman Tuhan itu. Katakan firman setiap hari, maka apapun yang Ibu lakukan dengan bersama Tuhan, maka semuanya akan dipatahkan. Mau serangan yang macam apapun roh yang ada di dunia ini tidak akan bisa dilalui. Karena roh Tuhan sudah ada di dalam kehidupan Ibu Ani ya Bu ya. Amin. Iya, tetap semangat Ibu, tetap Amin. Terima kasih dalam segala Bu. hal. Amin. Terima Amin. kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Franky. Sama-sama Ibu Ria, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Nah, sebelum kita bergeser ke tamu yang lain, saya mau bertanya sedikit ya, Bu, satu aja. Bagaimana dengan keluarga besar Ibu? Apakah sudah ada juga yang diselamatkan ikut Tuhan Yesus atau hanya Ibu sendiri? Dan bagaimana hubungannya? Belum. Jadi sementara ini baru Ibu sendiri ya? Iya, saya sendiri. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara saya, maksudnya kakak, adik itu saling menghormati. Wah, luar biasa saling ya. menghormati.
Jadi Iya. komunikasi tetap Jadi baik dengan keluarga besar ya. tetap jalan dengan baik. Amin. Cuman memang awal-awalnya itu yang berkonflik itu kan family, bukan Iya. maksudnya bukan saudara kandung saya, family. Iya. Karena saya menghargai mereka karena mereka juga apanya masih saudara. Jadi saya menghargai. Enggak pikir-pikir saya enggak masalah. Enggak bukan jadi pikiran saya kalau mereka enggak setuju kayak gitu. Yang Oke. penting orang tua dan Ya. saudara-saudara saya setuju semua. Iya. Oh iya, ini ada yang tanya, Bu, anaknya namanya siapa, Ibu? Namanya Damang. Namanya siapa, Bu? Damang. Damang ya. Damang. Oke, namanya adik Damang ya, Pak Evert Yohanis yang bertanya. Baik. Ya gini loh, Frater, kalau ada orang Zoom saya takutnya ya gini ganggu. Tidak apa-apa, biarin aja dia bermain, tidak apa-apa Ibu ya. Iya. Baik, kita bergeser ke teman-teman yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya yang masih mau berbagi dengan Ibu pada malam hari ini. Silakan. Hidupkan juga kameranya. Ada siapa, Pak Martin ya? Iya, kameranya Ya, Pak tolong Franky. dihidupkan, Pak. Mohon maaf ya karena saya ini orangnya kayaknya ada nervous di kamera kayak Ibu ini Anita Ibu Ani ya. Iya, tapi oke, silakan Pak. Mudah-mudahan besok Bapak masuk lagi dengan kamera hidup Pak ya. Baik, silakan Pak. Oke. Salam untuk semua. Terima kasih Pak Franky diizinkan Shalom. lagi untuk Halo. berpartisipasi. Jadi tertarik sekali dengan kesaksian Ibu Ani tadi. Begitu banyak rintangan dan cobaan, tapi Ibu tetap kuat dan berhasil mengalahkan godaan-godaan itu ya. Kalau itu kesimpulan saya. Dan saya ini orangnya kenapa nggak mau di kamera Pak? Karena saya demam kamera istilahnya ya. Terus saya cuma pengen mengatakan bahwa karena kebanyakan yang bersaksi di sini itu adalah orang-orang yang dari sebelah gitu ya, istilah kita ya, orang dari sebelah. Saya kadang-kadang ini juga Pak Franky, merasa kayak jealous dikit. Kok orang-orang sebelah semua yang dapat kunjungan atau layatan Tuhan gitu. Tapi saya juga tidak istilahnya mungkin karena kita sudah bukan orang-orang yang perlu ini lagi karena kita sudah istilahnya meyakini bahwa Tuhan itu Yesus itu adalah Tuhan. Cuman saya satu yang saya pengen sampaikan untuk saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan dari agama sebelah bahwa memang menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah, seperti kita semua tahu bahwa itu tidak mudah. Dan yang saya mau katakan adalah memang benar. Kalau kita lihat dari semua murid Yesus yang kita tahu adalah 12 murid ya, yang karena di kebudayaan Yahudi itu wanita waktu itu belum diakui untuk ini, mungkin sampai sekarang kali. Yang pegang-pegang kedudukan baik di sosial ataupun di keagamaan itu kan kebanyakan yang memimpin laki-laki, ya kan? Begitu nggak Pak Franky ya? Ya, langsung aja Pak, langsung ke pertanyaannya. Terus saya bukan mau bertanya, saya cuma pengen Oh iya, silakan. Bahwa dari semua murid ini, kalau kita melihat dari perjalanan sejarah dari seluruh murid Tuhan Yesus ini, tidak ada satupun yang ini Bu, semuanya mati martir atau dibunuh dan karena Yesus sendiri mengatakan bahwa sedangkan Yesus saja mereka salib dan bunuh, apalagi pengikut-pengikutnya. Tapi kita nggak justru itulah dari cerita seluruh murid-muridnya ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada gitu dan benar-benar nyata. Karena apa? Jika logikanya seperti ini, kalau
contoh utamanya ya, Simon Petrus itu kan pas disalib dia meminta untuk disalib terbalik karena dia merasa tidak sejajar dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita pikir secara logika, saat Petrus itu sudah dibunuh karena menjadi pengikut Tuhan Yesus, otomatis murid-murid yang lain ini akan stop untuk mengabarkan Injil kemana-mana gitu loh, karena dia tahu bakal akan dibunuh kalau dia tetap begitu. Tapi kenapa mereka dari semua murid-murid yang lain itu tidak berhenti dengan semacam ancaman yang akan menimpa dirinya, termasuk Paulus juga mengalami hal yang sama, karena mereka sudah benar-benar yakin dan sudah mengalami sendiri bagaimana mujizat Tuhan, bagaimana Tuhan itu memberikan suatu meyakinkan kita bahwa Dia benar-benar akan menolong kita dimanapun kita berada dan di dalam situasi apapun. Ya, itu mungkin saya itu saja Pak Franky yang saya pengen bagikan. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Martin sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini. Ya, mungkin awal-awalnya kita berpikir begitu ya, mungkin karena kita jelas ya, cemburu karena saudara-saudara di seberang mengalami Tuhan, sedangkan kita mungkin tidak seperti itu. Tapi kalau saya sekarang ini malah mengucap syukur ya, saya mengucap syukur, saya tidak jelas, saya mengucap syukur karena pertama bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Iya ya, Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mujizat yang terjadi kepada mereka yang baru percaya Tuhan dan kita yang sudah percaya, bagi saya sama saja. Kita mengalami juga mujizat, tapi mungkin kita tidak merasakannya atau mungkin kita tidak menganggap itu mujizat, tetapi sebenarnya itu adalah mujizat Tuhan. Bukankah sampai sekarang ini kita hidup dengan bersukacita? Bukankah kita sampai saat ini kita hidup dengan, artinya segala yang saya rasakan secara pribadi itu benar-benar sungguh indah, dipermudahkan oleh Tuhan semuanya. Bukankah itu juga adalah mujizat? Lewat dari kesaksian sahabat-sahabat Miracle di Miracle TV, maka iman dan kita menjadi lebih kuat, iman kita menjadi lebih teguh karena kita bisa menikmati kesaksian mereka bahkan yang belum percaya sebelumnya, tapi bisa langsung percaya mengalami mujizat yang luar biasa karena dahsyatnya Tuhan kita. Nah, luar biasa. Saya merasakan benar-benar bersukacita dan bersyukur. Setiap hari merasa lebih dikuatkan. Saya tidak lagi cemburu, saya tidak merasa jealous, tapi saya merasa sangat-sangat diberkati karena bagi saya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama. Sama-sama. Amin. Ya, sama-sama memberkati, sama-sama menguatkan kita, dan pastinya kita semua diselamatkan di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Pak Martin sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini. Kita bergeser ke tamu yang lain yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Apakah masih ada yang ingin berbagi? Silakan hidupkan mic dan kameranya. Kalau tidak, saya akan bergeser ke Pak Lalu, ke hamba Tuhan, Pendeta Lalu Pausen. Ya, baik. Silakan hidupkan mic dan kameranya, Pak Lalu. Ya, shalom. Selamat malam, Pak. Wow, shalom. Selamat malam, Pak Franky. Selamat malam, Ibu Pramesti. Luar biasa. Selamat malam, Pak. Ya, Ibu, saya mohon maaf karena saya baru selesai ikut komsel. Saya ada mendampingi komsel. Saya tidak menyimak kesaksian Ibu dari awal, tapi saya masuk tadi itu pas waktu Pak Franky bertanya kepada Ibu bagaimana respon keluarga, bagaimana pandangan keluarga tentang Ibu yang sudah mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Ibu berkata orang keluarga yang paling dekat tidak ada masalah, tapi keluarga yang lain yang kadang-kadang sering cari masalah. Ya, sama seperti yang saya alami, Ibu, ya. Orang tua saya tidak ada masalah, tapi ada keluarga, ya, tante saya, bibi saya, bibi saya, paman saya itu yang kadang yang sering memprovokasi orang tua saya. Dan kemarin orang tua saya sempat dikasih hadiah untuk umroh.
karena keluarga saya takut kalau satu persatu keluarga saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya juga Pak, saya pernah awalnya bapak saya itu setuju, tahu-tahu ya enggak tahu ya apa namanya kuasa gelap itu nyerang orang tua saya, sampai waktu saya berdoa itu tiba-tiba bapak saya nggak ada angin, nggak ada apa, itu bilang gini, berdoa aja, berdoa terus saja, tak bakar itu nanti loh. Saya juga kaget loh, awalnya setuju kok bilang kayak gini, saya gitu. Saya bilang Tuhan ampuni saya gitu. Ampuni Tuhan bapakku, saya gitu. Dia kayak nggak sadar ngomong kayak iya. Dia tahu-tahu pas saya berdoa itu pagi jam 8, bapak saya berdoa terus, berdoa tetap bakar nanti kayak gitu. Bakar itu buku Alkitabnya kayak gitu. Dan saya berdoa terus, Tuhan tenangkan badai, Tuhan tenangkan badai, saya bilang gitu. Saya jadi ingat waktu Tuhan ada badai mengamuk itu, Tuhan bilang diam dan tenanglah. Di situ saya bilang saya bilang ke batin saya sendiri, tenang. Saya bilang tenang. Ini memang ada kuasa gelap yang nggak terima, saya gitu. Awalnya bapak saya setuju kok, tiba-tiba ngomong nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kayak orang kesetanan ngomong kayak gitu. saya sendiri juga kaget. Saya kaget loh. Saya sampai sempat bilang gini sama bapak, ini gimana toh? Saya katanya saya boleh kok, tiba-tiba ngomong kayak gitu, bangun. Bapak bangun tidur. Ini bapak saya bangun tidur, lihat saya doa lama simpuh gitu, ya itu terus marah itu. Tapi saya bilang sama batin saya, baca diri saya tenang, ingat Tuhan waktu ada badai, dia bilang tenang dan diamlah. Ya saya diam aja, saya tidak berani melawan karena orang tua kayak gitu. Saya takut karena orang tua saya itu didikan orang Belanda, jadi agak sedikit keras sekali ya. Betul, disiplin banget orang tua saya, kedua orang tua saya itu kayak gitu. Jadi saya cuman diam aja sekali. Ya, saya mungkin mengalami sama dengan Ibu ya, karena mohon maaf kalau kami yang saya tidak tahu kalau yang lain ya, tapi yang saya pribadi alami ya, namanya saya dididik di keluarga yang sangat kuat keyakinan agama Islamnya. Dan kalau saya perhatikan dari orang tua saya, memang untuk mengasihi anak itu kurang. Ya, saya melihat Ibu, karena orang tua saya mendidik saya dengan keras, dan dulu saya pernah kecewa sama orang tua saya. Ya, ketika saya umur sekitar masih saya ingat itu 7, 8 tahun, 9 tahunan lah ya, itu disuruh, kan orang tua saya ngajar ngaji Ibu. Ya, gara-gara saya ngomong sama saya punya keponakan, itu hanya bisik-bisik, saya dilempar sama Rehan. Rehan itu kalau kami di Lombok itu tempat Al-Quran itu Ibu. Saya dilempar pakai itu, dan itu pas kena lutut saya, itu sampai bengkak Ibu. Dan di situ saya ada rasa dendam sama orang tua saya. Makanya saya mau maaf, saya kesalahan sedikit Ibu ya, karena saya tadi mendengar apa yang Pak Prengki tanya sama Ibu. Itu yang membuat saya sulit memanggil Tuhan itu Bapak. Serius, sulit sekali. Makanya dulu waktu saya pertama saya bergaul sama orang Kristen itu, dan ketika saya udah menyerahkan hidup saya untuk Tuhan, wah, mana mungkin Tuhan itu kita panggil Bapak. Nah, yang terbayang itu bagaimana, mohon maaf, bagaimana kerasnya orang tua saya didik saya. Bagaimana, mohon maaf saya bisa bilang gini lah, ya, kalau orang tua saya mungkin mendengar nanti ini ya lewat, ya bagaimana jahatnya gitu. Orang tua saya didik saya. Ya dulu, mohon maaf Ibu, sapu itu saya dipukul pakai sapu yang dari bambu itu, aduh Tuhan ampuni. Tapi di situ saya belajar. Ya, ketika saya mengalami rekonsiliasi, ya ketika saya mengampuni orang tua saya, di situ saya bisa panggil Tuhan itu Bapak. Makanya saya mengenal Tuhan itu sebagai Bapak yang baik, Bapak yang mengerti, Bapak yang peduli, ya, sampai saya terharu. Nah, ini yang perlu kita manifestasikan ya dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya setiap orang yang bersama-sama dengan kita itu betul-betul mengalami kasih Bapa dalam hidup kita. Dan saya pernah mengalami traumatis Ibu ya, untuk mendidik anak saya dengan keras. Sekalipun saya hamba Tuhan. Tapi di situ saya belajar ya, ketika saya mengizinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saya sebagai pribadi Bapa yang sangat mengerti, sangat peduli, itu luar biasa. Makanya saya tadi lihat judulnya enggak heran ya, ketika Ibu berdoa kepada Allah SWT gitu ya, tapi Tuhan yang menjawab itu luar biasa. Ya, saya diingatkan di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15.
Di sana dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan saya percaya bahwa apa yang Ibu alami hari-hari ini memang Tuhan lagi menunjukkan pribadinya sebagai Bapa yang mengerti, Bapa yang peduli akan kehidupan setiap kita. Ya, setiap kita yang belum pernah mengalami kasih Bapa mungkin dalam hidup kita, ayo izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan setiap kita. Ya, seperti yang tadi saudara kita sebelum saya ini, saya sempat menyimak tadi, mendengar ya bagaimana, ya mohon maaf, beliau dalam tanda petik gitu ya, beliau iri dengan kesaksian murtadin. Dan saya banyak juga mendengar Pak Franky, mohon maaf ya, teman-teman yang dari lahir, mungkin waktu pas lahir enggak bilang oe gitu ya, mereka bilang haleluya gitu. Amin. Sampai mereka tanya, bilang ya enak ya jadi murtadin ya, langsung berjumpa dengan Tuhan, langsung mengalami kasih Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Saya bilang sama saudara kita itu, ayo kalau kita buka hati, sekalipun mohon maaf kita lahir sejak lahir kita sudah Kristen gitu ya, tapi kalau kita tidak pernah buka hati untuk Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami Tuhan. Ya, mungkin dari kami yang murtadin ini memang ya karena kami buka hati untuk Tuhan, dan kami mengizinkan Roh Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Itu yang membuat kami bisa mengalami bagaimana dahsyatnya, bagaimana ajaibnya, bagaimana luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya seperti yang Pak Franky sampaikan tadi itu, kita tidak akan pernah iri, kita tidak akan pernah cemburu, ya karena kita punya Bapa yang baik, Bapa yang sama, Bapa yang mengerti, yang peduli akan kehidupan setiap kita. Ya, saya diingatkan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ketiga, Pak Franky, mohon maaf. Ya, saya diingatkan di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, ini ayat yang Mazmur 37 ayat yang ketiga, betul. Ayat yang keempat bilang, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Oh, luar biasa. Amin. Nah, ini yang saya sering mungkin bagikan kepada jemaat yang kami layani juga. Ayo jangan hanya sekedar berani percaya sama Tuhan, tapi berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan ini akan membuat kita bisa mengalami penyertaan Tuhan, mengalami seperti yang ibu alami ya, ketika berdoa itu dijawab oleh Tuhan. Di sana dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Makanya bergembira itu kunci untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Yaitu kunci untuk kita bisa mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, makanya ayo kenali Tuhan bukan dari kata orang, ya kenali Tuhan bukan dari kesaksian orang, tapi izinkan hidup kita mengalami bahwa Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita. Ya, Dia bukan Tuhan yang punya mata tidak bisa melihat kita, Dia bukan Tuhan yang punya tangan tidak bisa memeluk kita, Dia bukan Tuhan yang punya telinga tidak bisa mendengar doa seruan kita, tapi Dia Tuhan yang hidup. Makanya firman Tuhan berkata, namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dalam kehidupan setiap kita. Ya, ayat yang kelima berkata begini, Pak Franky, Mazmur 37 ayat kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, seperti yang saudara kita tadi saksikan itu, ayo izinkan kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak usah kita iri dengan saudara seiman kita yang mungkin mereka mengalami mujizat, mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan saya sepakat dengan Pak Franky sampaikan tadi itu, mujizat terbesar yang kita alami dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Itu yang perlu kita syukuri dalam hidup kita, ya. Ya, saya sering katakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, ya, hanya Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu luar biasa sekali. Bahkan Rasul Petrus dengan penuh Roh Kudus berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bersyukur, ya, saya boleh motivasi Ibu, ya, mohon maaf 1 menit aja. Ya, jangan pedulikan apa kata orang, ya. Tapi yang paling penting, ayo, apa kata Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Ya, apa kata firman Tuhan, kamu berharga, kamu mulia, kamu hebat, kamu dahsyat, bahkan roh yang ada dalam diri kita itu jauh lebih besar
dari setiap roh yang ada dalam dunia ini. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, kata Tuhan. Oleh karena itu, Ibu, saya percaya bahwa satu orang bertobat, sesi keluarga pasti diselamatkan. Amin. Yang penting lakukan bagian kita. Itu yang paling penting, Ibu. Ya. Terima kasih, Bapak. Memang tidak mudah memang untuk menjadi Kristus buat keluarga kita, tapi saya percaya Roh Kudus pasti memampukan kita. Dan ketika kita menjadi Kristus buat keluarga kita, wow, saya percaya waktunya Tuhan nanti akan membawa mereka, menuntun mereka untuk mengenal Allah satu-satunya yang hidup, yang sungguh nyata dalam kehidupan setiap kita. Ya, Ibu tetap semangat, saling mendoakan ya. Terima kasih, Bapak. Lombok, terima Ibu. kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Nanti Saya akan mendengar kesaksian Ibu dari awal. Ya, tadi karena saya ikut komsel, akhirnya sepintas tadi saya mendengar ketika Pak Franky bertanya. Dan saya masuk karena saya mau maaf. Saya mengalami apa yang Ibu alami itu saya pernah alami, Bu. Tapi yang saya kerjakan itu apa? Ya itu tadi itu. Saya bukan hanya sekedar berani percaya sama Tuhan, tapi saya berani mempercayakan hidup saya sama Tuhan. Di situ Tuhan bawa saya ya dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kebenaran kepada kebenaran, dari iman kepada iman, bahkan dari kemenangan kepada kemenangan, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Ya, ada kalanya kita mungkin diizinkan jatuh bangun, tapi saya percaya bahwa ketika kita bersandar penuh sama Tuhan, wow, Dia akan terus menuntun kita. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia yang memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan, dan kita akan dibuat terpesona sama Tuhan. Amin. Ya, dan di sini mungkin Bang Haji akan bisa berkata terpesona, bukan terlalu lah. Amin. Oke, Ibu terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sama-sama. buat sharing dan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Jadi kalau silakan dengan senang hati Pak. Itu yang tadi saya mau katakan. Silakan Pak. Pramesti saya yang nawarkan diri untuk saya. Silakan Pak. Silakan Pak. Itu pujian itu adalah hal yang terindah yang kita dengar bersama. Yang merema di hatinya Ibu. Apa yang paling merema di hatinya Ibu? Sebab Tuhan baik. Ya. Yang sudah Bapak engkau sungguh baik ya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik gitu ya. Iya. Sebab Tuhan baik. Saya biasa dulu kasidah Ibu enggak sampai saya suara saya. Ada satu pujian yang saya sangat senang sekali Ibu ya. Ya. Apa itu? Ku kagum hormat akan Engkau. Oh, haleluya. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah. Bisa Ibu lagi itu ya? Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Wah, itu saya senang sekali nyanyikan pujian itu. Ya, ketika saya nyanyikan itu, apapun masalah yang saya hadapi, saya tidak pernah melihat masalah saya lebih besar daripada Tuhan saya, karena Dia sungguh ajaib, sungguh nyata dalam hidup kita. Yes, ya? Setuju. Ya. Ibu tetap semangat ya. Amin. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi Ibu. Amin. Maju terus. Gaspol. Haleluya. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Maria. Ya. Baik, luar biasa. Jadi teman-teman yang belum merasakan kasih Tuhan, belum mengalami Tuhan atau seperti yang disaksikan oleh sahabat-sahabat kita, jangan sekali-kali mempertanyakan kuasa Tuhan karena kita belum menerimanya, belum pernah mengalaminya, tetapi pertanyakanlah diri kita. Apakah memang kita sudah layak untuk menerima ya mujizat-mujizat yang besar di dalam kehidupan kita? Puji Tuhan, pada malam hari ini kita mendengar kesaksian yang luar biasa, tetapi mungkin satu lagi ya, sebelum kita tutup pada malam hari ini, yang mau berbagi silakan hidupkan mic dan kameranya, karena kalau tidak kita akan tutup sesi kesaksian pada malam hari ini. Tidak ada lagi ya? Baik. Ya, malam hari ini Ibu ya, saya pribadi belajar banyak dari kesaksian Ibu. Ya, Ibu mengalami pergumulan. Orang pertama yang Ibu pergi adalah ke Tuhan. Ibu berdoa, berserah. Bukan Ibu curhat kepada orang lain, kepada sahabat, keluarga, tetapi langsung kepada Tuhan. Karena Ibu tahu jawabannya ada di sana. Bukan sama orang, tetapi bukan sama manusia, tapi jawabannya ada sama Tuhan. Jadi Ibu sudah lari ke tempat
ke Tuhan, ke tempat yang benar, dan ibu akhirnya menerima jawaban Tuhan dari kesembuhan yang ibu alami ya. Luar biasa kemurahan Tuhan. Nah, kita belajar banyak. Kita juga harus menjadi seperti ibu. Ketika mengalami pergumulan, maka tempat pertama yang kita harus pergi atau lari adalah kepada Tuhan. Nah, di sana kita akan menerima jawaban, di sana kita akan mendapatkan kekuatan. Dan yang saya belajar juga bagaimana ibu akhirnya lebih bertumbuh di dalam kasih Kristus dengan pergumulan-pergumulan yang ibu hadapi. Betul. Karena kalau waktu itu bukan Tuhan sendiri yang datang kepada ibu dan menjamah ibu, saya agak-agak kurang yakin jika seseorang itu bisa bertahan dengan pergumulan yang begitu hebat, ya, karena mengalami hal-hal yang biasa. Bagaimana bisa melewati pergumulan yang luar biasa? Tetapi karena ibu bertemu dengan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, maka pergumulan apapun itu yang ibu hadapi, ibu bisa lewati. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah mengalami, yang sudah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan, maka harusnya kita juga jadi orang yang siap untuk mengalami atau melewati segala pergumulan dan memproses kita untuk lebih kuat di dalam iman kita, Bu ya, benar ya, dengan pergumulan yang kita hadapi. Betul. Sebelum kita tutup dengan doa, Ibu Ani, mungkin sedikit penyampaian dari Ibu Ani kepada sahabat-sahabat Miracle. Adakah Ibu punya kerinduan yang Ibu ingin sampaikan? Barangkali mereka memiliki pergumulan yang sama dan Ibu ingin bagikan bagian dari kesaksian Ibu. Silakan Ibu, singkat saja kesimpulan singkatnya. Ya, terima kasih Pastor. Lewat pergumulan saya ini, saya mau mohon kepada saudara-saudara yang pemirsa yang melihat Zoom ini, jika mengalami suatu pergumulan yang begitu berat, jangan lari kemana-mana. Tetap lari dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah jalan satu-satunya sumber segala jawaban. Kalau kita lari ke manusia, kayaknya cuman hanya ucapan belas kasihan aja. Tapi kalau kita lari ke Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban dengan sempurna. Seperti itu. Seperti itu aja Pak Franky. Baik, terima kasih ya Ibu Ani. Dan saya ajak, mari sekali lagi kita berdoa untuk doa tutup Ibu ya, untuk mengakhiri sesi kesaksian pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami benar-benar menerima berkat yang luar biasa lewat kesaksian dari Ibu Ani. Kami ya Tuhan berdoa kepada Ibu Ani, apa yang menjadi kerinduan beliau baik di dalam rumah tangga maupun di dalam pelayanannya ataupun di dalam karir beliau. Tuhan Yesus senantiasa campur tangan, tunjukkan kuasa yang dahsyat, yang luar biasa, agar lebih banyak orang yang memuliakan Tuhan dan lebih banyak orang bisa diselamatkan. Gunakanlah ya Tuhan Ibu Ani ini di dalam penginjilan, di dalam kesaksian, untuk memuliakan nama Tuhan, karena kami yakin dan percaya karya Tuhan menyelamatkan Ibu Ani adalah untuk menjadi saksi ya Tuhan akan kebesaran Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman di Zoom yang sudah bergabung dan berpartisipasi pada malam hari ini, juga di YouTube dan di Facebook yang menyaksikan pada malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan diberkati luar biasa, ditambah-tambahkan berkat jasmani, berkat rohani, dikuatkan iman mereka ya Tuhan. Mereka mendengar kesaksian pada malam hari ini tidak hanya mendengar, tetapi diam ya Tuhan di dalam hati mereka, menjadi rema ya Tuhan, dan mereka bisa aplikasikan di dalam kehidupan mereka, sehingga ya Tuhan kesaksian pada malam hari ini benar-benar ya Tuhan menguatkan, berbuah, dan memberkati banyak orang. Kami juga ya Tuhan berdoa dan berterima kasih akan signal yang baik pada malam hari ini. Perangkat yang kami pakai berjalan juga dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu. Sekali lagi ya, saya mewakili tim Miracle TV mengucapkan terima kasih atas kesediaan
dan waktu Ibu sudah bersaksi. Tetap Terima kuat, kasih. tetap Terima semangat kasih. Amin. di dalam Amin. Tuhan Yesus. Ya, baik. Salam Terima juga kasih, buat Bapak. adik Tuhan siapa? berkati. Damang ya. Damang. Ya, salam ya Damang ya. Tetap menjadi Ya, anak yang makasih. luar biasa, berbakti Amin. kepada orang tua. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus memberkati, Kak. Ya. Shalom. Baik. Kita sudah